Oke, sebelum pembelajaran ini kita awali atau mulai, kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Oke, kepada anak-anak bisa diperlihatkan wajahnya nggak ya? Ibu pilih wajah kalian biar kelihatan ya. Ya, ayo yang lainnya. Biar wajah cantik dan gantengnya bisa Ibu lihat ya. Cynthia, Gusti Ayu Sri Utami, Krisna. Ayo coba perlihatkan wajahnya. Sudah, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga saja kita dalam keadaan baik-baik saja atau sehat-sehat saja ya. Di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kita harapkan atau Ibu harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Apa kabar kalian hari ini? Kalau nggak diperlihatkan wajahnya nggak gini dong. Ayo yang lainnya, mohon dong wajahnya diperlihatkan. Berhubung kita juga udah hampir satu semester, bukan hampir satu semester ya, tapi udah 6 bulan lebih kita nggak pernah berjumpa, tentunya Ibu nggak begitu bisa mengenal kalian ya. Sambil jalan mungkin wajah kalian bisa diperlihatkan, biar kita saling mengenal. Kalau kalian sih pasti sudah mengenal Ibu, tapi kalau Ibu untuk mengenali kalian dengan cara seperti ini lumayan sulit ya. Oke, yang lainnya tolong dong perlihatkan wajahnya. Cuma 2 orang aja dari 30 orang. Tadi udah 31 orang yang mengikuti, tapi sekarang oke, 32 orang. Yang mau menampilkan wajahnya cuma Cynthia aja satu. Komang Triani. Yang lain, ayo. 34. Oke. Sebelumnya di semester 2 ini, mungkin sebelumnya udah sempat diajar, kalau nggak salah minggu lalu ya, udah diajar sama Bu Yeni. Ya, apa materinya? Apa materi kalian minggu lalu? Ayo, apa materinya? Bakti sejati. Ya, bakti sejati dalam Ramayana. Ya, Kadek Lena. Benar ya, Lena. Ya. Sebelumnya mungkin sudah sempat diajarkan tentang bakti sejati dalam Ramayana beserta mungkin bagian-bagiannya, pengertiannya, ya. Oke, namun untuk pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan Ibu ajarkan adalah bagian-bagian dari bakti sejati. Ya, materi Ibu sekarang adalah tentang bagian-bagian bakti sejati. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan ini adalah siswa diharapkan dapat memahami ajaran bakti sejati dalam Ramayana. Terus yang kedua, siswa dapat memahami ringkasan cerita kanda-kanda yang terdapat di dalam Ramayana. Oke, sebelumnya Ibu tanya, apa sih itu bakti sejati? Apa itu bakti sejati? Sejati, cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Ayo. Oke, langsung saja ya. Oke, di dalam ajaran agama Hindu mengajarkan umat manusia untuk bersembah sujud ke hadapan
ide Sang Yang Widi Waso atau orang yang dihormatinya. Ya, mungkin bakti itu bukan hanya ditunjukkan kepada ide Sang Yang Widi Waso saja, enggak. Tapi kalau kita dalam ajaran agama Hindu itu kita wajib bakti atau hormat terhadap orang yang lebih tua. Ya, seperti kakak kita, ayah dan ibu kita, atau ada yang disebut dengan catur guru ya. Mungkin ada pertama guru Wisesa, terus guru Swadhyaya, terus guru pengajian, terus guru Rupake ya. Selain itu mungkin kita juga patut hormat kepada kakak-kakak kita ya. Itu yang disebut dengan bakti. Artinya adalah bakti itu adalah artian adalah sujud bakti kehadapan orang-orang yang kita hormati. Bukan bakti dengan cara mencangkupkan tangan seperti ini, enggak. Tapi bakti itu juga bisa kita wujudkan dengan cara taat akan perintahnya dan selalu menjauhi segala larangannya. Begitu pula perintah dari Tuhan dan perintah dari orang-orang yang kita anggap lebih tua dari diri kita. Kita wajib menghormati beliau. Ya, itu disebut dengan bakti sejati. Oke, yang mana dalam ajaran agama Hindu ada dua tingkatan bakti, yaitu ada yang disebut dengan apara bakti dan para bakti. Yang mana apara bakti itu adalah perwujudan bakti yang masih lebih rendah dan dipraktekkan oleh orang-orang yang belum mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Contoh, siapa saja sih yang bisa dikatakan apara bakti? Ya, ciri-cirinya adalah ciri-ciri mereka yang menjalankan apara bakti itu adalah lebih banyak terlibat dalam ritual atau upacara pancayanya. Seperti contohnya kita kan masih ya seperti halnya manusia itu dari sejak lahir sudah memiliki yang disebut dengan hutang. Ya, kita dari sejak lahir sudah mempunyai hutang yang sering disebut dengan api. Hutang yang kita bawa dari sejak lahir disebut dengan, ada 3 hutang, disebut dengan Trireno, Bu. Ya, Trirena, 3 hutang yang wajib dan harus kita bayar, yaitu hutang kepada para dewa, kepada leluhur, dan juga kepada siapa? Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Ya, dewa hutang yang harus diwajib dan kita bayar kepada para dewa. Terus resi adalah hutang harus kita bayar kepada para resi yang telah berjasa membimbing dan mendidik kita. Terus Pitra adalah hutang yang harus kita bayar kepada para Pitra atau leluhur kita yang sudah merawat kita, ya seperti orang tua, nenek, kakek, dan seterusnya. Itu disebut dengan apara bakti. Itu perwujudan bakti yang sifatnya masih sangat rendah atau lebih rendah. Adapun ciri-cirinya adalah masih suka melaksanakan ritual upacara pancayanya. Terus yang kedua ada yang disebut dengan para bakti. Para bakti yaitu adalah cinta kasih dalam perwujudan yang sudah lebih tinggi dan bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang jenazahnya tinggi dan kesuciannya sudah meningkat. Adapun ciri-ciri orang yang sudah menjalankan para bakti ini adalah sedikit terlibat di dalam ritual, tetapi banyak mempelajari tatwa agama dan kuat dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, sehingga beliau dapat mewujudkan Trikaya Parisuddha. Apa itu Trikaya Parisuddha? Gusti Ayu Sri Utama. Coba diperlihatkan wajahnya Gusti Ayu. Apa itu Trikaya Parisuddha? 3 perbuatan yang harus Halo. Trikaya Parisuddha artinya adalah 3 perbuatan yang harus disucikan. Di antaranya adalah manacika, berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, dan kaika, berbuat yang baik, berpikir, berkata, dan berbuat. Itu yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Dan dengan
ciri-ciri para bakti ini juga dia gemar berdana punya, belajar mengajar, pengendalian diri, tapeyatnya, suka melakukan meditasi atau bertapa. Ya, itu mereka ciri-ciri para bakti. Tapi jujur aja, kalau di zaman sekarang kita sulit menjumpai hal itu ya. Mana sih orang-orang yang benar melaksanakan tapayatnya tersebut? Agak sulit ya. Mungkin terkadang kita melihat orang-orang yang berpenampilan serba putih, yang suka bertipe-teater, belum tentu kok mereka itu benar-benar gimana ya, kesuciannya itu bisa kita jamin gitu. Belum tentu juga ya. Bukannya gimana sih? Itu bukan bukan berarti dapat menunjukkan kualitas diri mereka, enggak ya. Yang namanya manusia. Oke, itu dia ada dua uh, tingkatan bakti dalam agama Hindu, yaitu para bakti dan para bakti. Yang selanjutnya, di dalam kitab Bhagavanta Purana 7, titik 52.23 menyebutkan ada 9 jenis bakti kehadapan Ida Sang Yang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan Nawa Videha Bakti. Di antaranya adalah Srawanam, yang artinya bakti kehadapan Tuhan dengan cara membaca atau mendengarkan hal-hal yang bermutu seperti pelajaran ceramah keagamaan, cerita-cerita keagamaan, dan nyanyian-nyanyian keagamaan, serta membaca kitab-kitab suci. Mungkin lebih disederhanakan lagi seperti mendengarkan Dharma Wacana. Itu salah satunya ya, itu yang disebut dengan Srawanam, yaitu bakti kepada Tuhan dengan cara membaca atau mendengarkan. Mungkin bisa dengan cara membaca kitab Ramayana dan Mahabharata, itu juga udah dapat disebut Srawanam, tapi Srawanam dalam tingkatan atau kategori sejauh mana gitu ya. Oke. Bagian Nawawidaha Bakti yang kedua atau selanjutnya adalah Kirtanam. Kirtanam artinya adalah berbakti kehadapan Tuhan dengan cara menyanyikan kidung suci keagamaan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran Tuhan dengan penuh pengertian dan rasa bakti serta ikhlas dan benar-benar menjiwai isi kidung tersebut, seperti mungkin yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mekekawin di pura-pura itu disebut dengan kirtanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara menyanyikan lagu-lagu suci, atau mungkin pada saat kita ngayam mengidung di pura dengan cara menyanyikan kawitan warga sehari, Purwakaning, itu juga bisa dikatakan udah berbakti kepada Tuhan dengan cara mengagungkan nama-nama suci Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan kirtanam. Ya, berbakti kepada Tuhan dengan cara mengagungkan nama-nama suci beliau. Yang ketiga, ada yang disebut dengan smaranam, adalah cara berbakti kepada Tuhan dengan cara selalu ingat kepadanya, mengingat nama-namanya, bermeditasi, serta setiap indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa apa yang kita lihat itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Atau mungkin dengan cara, kalau ibu yang sering ibu lakukan adalah dengan cara mengucapkan Gayatri Mantra untuk lebih menenangkan diri. Ya, mungkin kita melakukan hal itu ketika kita mengendarai sepeda motor, mungkin dengan cara menyanyikan melantunkan puja Gayatri Mantra secara berulang-ulang ya, untuk dapat lebih menenangkan diri kita. Oke, itu yang disebut dengan smaranam. Yang kedua, ada yang disebut dengan padasevanam. Ya, padasevanam yaitu dengan cara memberikan pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Ya, itu disebut dengan padasevanam. Dan cara melayani Tuhan.
dengan cara menolong sesama makhluk ya yang membutuhkan bantuan kita. Terus yang selanjutnya yang kelima ada yang disebut dengan arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Memuja keagungannya. Itu disebut dengan arcanam. Untuk yang selanjutnya, vandanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan jalan melakukan sujud dan kebaktian. Dengan cara bersembahyang setiap hari. Berapa aturan yang ada dalam agama Hindu? Kita bersembahyangnya berapa kali? Aturannya 3 kali. Ya, pada pertemuan pagi hari jam 6, pertemuan malam dan pagi, terus siang jam 12 pertemuan pagi dan siang, dan sandikala pertemuan siang dan pertemuan sore dan malam, yaitu waktu yang tepat bagi kita untuk memuja Tuhan. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan dasya, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara melayaninya dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan kita dengan penuh keikhlasan. Mungkin salah satunya adalah kalau pada saat seperti ini tenaga medis, ya, mau melakukan pertolongan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya, mereka bertaruh nyawa untuk merawat dan menolong pasiennya. Oke, yang selanjutnya ada yang disebut dengan sakya, yaitu memandang Tuhan Yang Maha Esa sebagai sahabat sejati yang memberikan pertolongan ketika kita dalam bahaya. Menganggap Tuhan itu adalah sahabat sejati kita, ya, dan menganggap Beliaulah yang akan selalu menolong kita di dalam kita menghadapi mara bahaya. Itu disebut dengan sakya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan atmanivedanam, adalah berbakti kepada Tuhan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Ida Sang Hyang Widi, yang mana seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatunya asalkan sesuai dengan ajaran agama. Ya, itu yang diharapkan, ya. Oke, itu dia bagian-bagian dari Nawawideha Mukti. Ya, 9 cara kita mengagungkan nama Tuhan. Yang mana bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja atau Tuhan Yang Maha Esa, maka yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidup mereka. Oke. Ada yang tanyakan? Sekian dulu yang dapat Ibu jelaskan tentang Nawawideha Mukti. Sebelum Ibu lanjutkan ke dalam sloka-sloka dalam Ramayana, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak Ibu lanjutkan lagi sebentar. Sloka-sloka ajaran bakti sejati di dalam Ramayana. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa kitab Ramayana itu adalah kitab suci Weda Smriti atau sering disebut dengan Upaweda, yang disebut juga dengan istilah Itihasa atau cerita-cerita kuno yang isinya tentang kepahlawanan, yang mana kitab Ramayana ini terdiri dari 7 kanda dengan jumlah slokanya yaitu 24.000 stansa yang ditulis sendiri oleh Bhagawan atau Resi Walmiki.
Yang mana kisah Ramayana ini terdiri dari 7 kitab suci yang disebut dengan Saptakanda. Yang mana urutan dari kitab ini menunjukkan kronologi peristiwa yang terjadi di dalam Wiracarita Ramayana. Adapun berikut ketujuh kanda tersebut berisikan ringkasan masing-masing dari kanda tersebut ya. Yang mana sedangkan Ramayana itu sendiri kalau dalam bentuk kekawin ditulis oleh Empu Yogiswara yang terdiri dari 26 sarga dengan jumlah slokanya sebanyak 2788 bait atau sloka. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ringkasan dari masing-masing kanda dalam Ramayana. Yang pertama ada yang disebut dengan Bala Kanda. Yang mana dalam kitab Bala Kanda ini merupakan awal dari kisah Ramayana. Yang mana kitab Bala Kanda ini menceritakan tentang Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu yang pertama adalah Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Yang mana Prabu Dasarata berputrakan 4 orang, yaitu Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrughna. Kitab Bala Kanda ini juga menceritakan kisah Sang Rama yang berhasil memenangkan Sayembara dan memperistri Dewi Sita, serta yang mana Dewi Sita ini merupakan putri dari Prabu Jaraka. Oke, itu dia isi ringkasan dari Bala Kanda. Yang selanjutnya, bagian dari kanda kedua ada yang disebut dengan Ayodhya Kanda. Yang mana kitab Ayodhya Kanda ini berisi tentang kisah dibuangnya Sang Rama ke dalam hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana karena permohonan dari ibu tirinya yang bernama Dewi Kekayi. Setelah kepergian Sang Rama ke tengah hutan, Prabu Dasarata yang sudah tua pun wafat karena merasa berberat hati harus membuang Sang Rama ke hutan, sehingga itu menjadi beban pikiran Sang Prabu sehingga menyebabkan dia itu jatuh sakit. Dan Bharata pun tidak ingin dinobatkan menjadi raja. Kemudian Bharata menyusul Sang Rama ke tengah hutan. Rama pun menolak untuk kembali ke dalam kerajaannya. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan atas nama Sang Rama dengan terompah yang diberikan oleh Sang Rama kepada Bharata. Ya, terompah itu adalah alas kaki atau sandal Sang Rama yang dibawa pulang oleh Bharata, yang mana itu mengartikan bahwa Rama tersebut memerintah atas nama Bharata tersebut memerintah atas nama Sang Rama. Yang ketiga ada yang disebut dengan Aranyaka Kanda. Kitab Aranyaka Kanda ini menceritakan tentang kisah Sang Rama, Sita, dan Laksmana di tengah hutan selama masa pengasingan di tengah hutan. Rama sering membantu para petapa yang diganggu oleh para raksasa. Serta kitab Aranyaka Kanda ini juga menceritakan tentang kisah Sita diculik oleh Rawana dan pertarungan antara Jatayu dengan Rawana. Yang mana Jatayu ini adalah seekor burung yang merupakan sahabat baik dari Prabu Dasarata. Ya. Kiskindha Kanda, bagian yang keempat ada yang disebut dengan kitab Kiskindha Kanda. Kitab Kiskindha Kanda ini menceritakan tentang kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Kera yang bernama Sugriwa. Yang mana Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaannya dari Subali. Subali itu merupakan saudara dari Sugriwa. Ya. Yang mana dalam pertempurannya Subali terbunuh dan Sugriwa menjadi raja di Kiskindha.
yang mana kemudian Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka dan mendapatkan Dewi Sita kembali. Ya, itu dia kisah yang terdapat di dalam Kiskindakanda, menceritakan tentang pertemuan Sang Rama dengan Raja Kera yang bernama Sugriwa. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu Sundara Kanda. Bagian dari kanda kelima dari Sapta Kanda adalah Sundara Kanda, yang mana kitab Sundara Kanda ini menceritakan tentang kisah tentara Kiskindakanda yang membangun jembatan Situbanda, yang mana jembatan Situbanda ini dibangun di atas permukaan laut ya, yang menghubungkan antara India dengan Kerajaan Alengka, yang mana Kerajaan Alengka ini dipimpin oleh rajanya yang sangat kejam bernama Rahwana. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Sesampainya di sana, ia ditangkap. Namun setelah Hanuman ditangkap, ia dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka. Ya, setelah ia ditangkap, dia dapat membebaskan dirinya serta membuat Alengka itu porak-poranda. Ya, dengan cara dia membakar kerajaan Alengka itu dengan ekornya, sehingga mampu membuat raja-raja di sana menjadi kalang kabut. Ya, itu dia isi dari kitab Sundara Kanda yang merupakan kitab kelima dari Sabda Kanda. Oke, yang keenam yaitu kitab Yudhakanda, yang mana kitab Yudhakanda ini menceritakan tentang kisah pertempuran antara Laskar Kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rahwana, yang mana cerita ini diawali dengan usaha pasukan Sang Rama yang berhasil menyeberangi lautan dan mencapai Alengka. Sementara itu, Wibisana diusir oleh Rahwana karena terlalu banyak memberi nasihat. Yang mana Wibisana ini merupakan adik dari Rahwana ya, tetapi dia memiliki sifat dharma ya, atau bertentangan dengan Rahwana, sehingga Wibisana ini sering menasihati Rahwana agar bisa kembali ke jalan dharma. Tetapi nasihat-nasihat dari Wibisana ini justru membuat Rahwana itu menjadi marah dan mengusirnya dari kerajaan Alengka. Yang mana dalam pertempuran ini Rahwana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti dari Sang Rama. Dan Sang Rama pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sita. Oke. Yang terakhir bagian dari Sapta Kandanya adalah Uttarakanda. Uttarakanda adalah menceritakan tentang kisah pembuangan Dewi Sita karena Sang Rama mendengar desas-desus dari rakyat yang sangsi dengan kesucian dari Dewi Sita tersebut. Karena Dewi Sita udah terlalu lama tinggal di kerajaan Alengka, maka rakyat sangat meragukan kesucian dari Dewi Sita tersebut. Kemudian Dewi Sita pun akhirnya diusir dari kerajaan yang dipimpin oleh Rama, dan dia dititipkan atau ditinggalkan di pertapaan Resi Walmiki. Pada saat itu Dewi Sita dalam keadaan mengandung. Setelah beberapa lama tinggal di pertapaan Resi Walmiki, Dewi Sita melahirkan anak kemar yang bernama Kusa dan Lawa. Yang mana pada suatu saat Kusa dan Lawa itu datang ke istana Sang Rama pada saat melaksanakan upacara Aswameda. Pada saat itulah mereka menyanyikan nyanyian Ramayana yang digubah oleh Resi Walmiki.
Dan seketika itu pula Rama menjadi sadar bahwa kedua anak kembar tersebut adalah anaknya sendiri yang terlahir dari Dewi Sita. Dan tak lama kemudian akhirnya Sang Rama mengutus beberapa pasukannya untuk menjemput Kusa dan Lawa untuk dibawa pulang ke kerajaannya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang ringkasan cerita yang terdapat di dalam Saptakanda. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagai akhir kata, akhir dari pembelajaran ini, Ibu tutup dengan Rama Santi. Nanti ini mulai ya? Lompat. Udah masuk udah. Terus aku kalau bisa masuk baik. Tes. Ya. Pak Yas, ini materi yang kita sampaikan aja atau gimana? Oh, sekarang enggak? Oh, enggak. Ini enggak bisa. Oh. Bapak, kita ada masalah operasi. Ya, bilang kita kayak ini. Begitu, ada model enggak? Ada? Jadi kerjaan yang cuma satu kelas. Kan yang lainnya cuma 2 kali kadang-kadang. udah ya dia jadi langsung kan dikasih kali ini ya. Nah, yang waktu yang ini resma. Marijo, hitam gini. Pakai marijo. Kita pakai jari. Ini kan beratnya sana kan begitu paham ya. Bisa berat. Katanya yang di sini itu udah jelas untuk sensor lemak, dulu waktu kemudian tidak Pak. Biasa itu spotlightnya. Di bagian
Kelihatan dia tadi mati. Pas Sandra yang gini kan. Orangnya stuck. Kalau tidak saya Halo, selamat pagi. Sebelum saya mulai, saya ucapkan Panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walau sekarang kita dalam pertemuan yang masih secara daring. Waktu pertemuan kemarin sepertinya Bu Ade sudah menjelaskan tentang memperbaharui permintaan pemesanan kamar. Nah, jadi untuk sekarang saya akan melanjutkan beberapa materi yang belum sempat disampaikan oleh Bu Ade itu sendiri. Dalam memperbaharui permintaan pesanan kamar, kira-kira apa aja sih yang ada di dalam memperbaharui permintaan pesanan kamar? Karena minggu lalu kan Bu Ade sudah menjelaskan. Mungkin ada yang masih ingat kira-kira apa aja yang termasuk di memperbaiki permintaan pesanan kamar. Ini ada yang angkat tangan, siapa ya? Dewa Ayu Purnama, AP10, silakan. Bisa di-unmute? Atau harus saya yang unmute ya? Silakan. Sebentar ya. Ini ada berapa orang yang masih on ya? Mukanya bisa dilihatin nggak? Kok semua untuk mukanya? Nggak apa-apa kalau belum mandi. Nggak ada yang tahu kok. Oke. Jadi saya hanya ingin mereview saja. Kemarin itu saya rasa Bu Ade sudah menjelaskan sampai di bagian ini ya. Bisa giniin aja ya. Jadi yang kemarin itu dalam memperbarui permintaan pesanan kamar itu ada 3 jenisnya. Sebenarnya ada 2, yaitu amandemen dan cancellation ini. Jadi no-show ini sebenarnya termasuk di bagian cancellation. Cuma untuk no-show ini dia itu ada perbedaan dengan cancellation-nya. Jadi saya bagi 3 aja. Kemudian yang amandemen itu seperti namanya amandemen, yaitu perubahan. Jadi tamu itu dia melakukan perubahan, entah itu tanggalnya, tanggal keberangkatan, kedatangan, ataupun di bagian special request-nya, ataupun jumlah tamunya. Pokoknya informasi yang sebelumnya dia buat itu dia lakukan perubahan di pemesanan yang berikutnya. Itu yang termasuk amandemen. Saya rasa juga Bu Ade sudah menjelaskan. Kemudian untuk yang cancellation itu seperti yang kalian tahu cancel. Saya rasa juga kalian tidak asing lagi dengan kata cancel atau yang artinya pembatalan. Jadi cancellation ini tamu yang memang melakukan pembatalan pemesanan. Jadi pembatalan pemesanan ini juga ada beberapa jenisnya, yaitu salah satunya adalah no-show sendiri. Dan cancellation ini ada yang memang sebelumnya melakukan pemberitahuan, ada yang memang ya udah nggak ada datang langsung ke hotel. Saya rasa juga amandemen dan cancellation juga sudah dijelaskan oleh Bu Ade, jadi saya hanya mereview saja untuk materinya. Jadi saya lanjutkan ke bagian yang di no-show. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, no-show ini sebenarnya salah satu bagian dari cancellation atau salah satu
tamu yang melakukan pembatalan. Beda halnya dengan cancellation. Cancellation itu tamu itu melakukan pembatalan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya. Jadi dia memberitahukan ke pihak hotel bahwa dia tidak jadi datang atau tidak bisa check-in pada tanggal yang sesuai yang dia inginkan. Jadi dia ada informasi lah terlebih dahulu, ada kabar, itulah istilahnya. Tapi kalau no-show, ini itu pemesanan yang udah dibuat sama tamunya, tapi dia itu tidak ada kabar sama sekali ketika jadwal atau tanggal yang harusnya dia check-in. Jadi tanpa pemberitahuan sama sekali. Istilahnya kalau istilah anak muda itu dibilang PHP. Dia memberi harapan tapi tidak kunjung datang. Itu untuk yang no-show. Jadi sama-sama artinya pembatalan juga. Cuma kalau yang cancellation itu dia menyertakan alasan atau memberitahu kalau dia memang melakukan pembatalan. Tapi kalau no-show itu dia melakukan pembatalan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Jadi pihak hotel itu tidak mengetahui kira-kira nih tamunya datang atau enggak gitu. Itu termasuk di bagian no-show. Kemudian selanjutnya saya jelaskan cara penanganan no-show. Cara penanganan no-show ini mungkin hampir sama seperti cancellation, cuma ada beberapa yang memang menjadi perbedaan. Jadi yang pertama itu transkripnya atau dokumen-dokumen semua tentang tamunya itu harus disiapkan dan dijaga. Kemungkinan soalnya kalau no-show itu karena dia tidak ada pemberitahuan, jadi kemungkinan aja dia datang aja tiba-tiba gitu. Kemungkinan saja karena kan dia tidak ada pemberitahuan soalnya. Jadi segala datanya itu tetap harus kita simpan. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan raksitnya atau berdasarkan data-data dari tamunya itu kita bisa hapuskan dari tabel pemesanan kamar atau dari reservation check-nya. Kemudian apabila sudah ada jaminan pembayaran, maka deposit tersebut akan diambil untuk menutupi penjualan. Nah, jadi kalau tamu itu dia melakukan no-show dan ketika dia memesan kamar sebelumnya, dia ada melakukan jaminan, jadi jaminannya itu kita tidak akan kembalikan kepada tamunya, melainkan kita keep sebagai menutupi untuk penjualannya. Untuk yang keempat, jika mereka datang esok harinya, bila ada kamar bisa diberikan, namun kalau kamar penuh silakan mendapatkan kamar yang lainnya. Nah, biasanya kalau di real life atau di situasi yang benar-benar di hotel itu biasanya ini sering terjadi. Kadang dia tanggalnya itu datangnya harus hari ini, tapi tiba-tiba datangnya besok tanpa pemberitahuan. Jadi kan kesannya agak mendadak nih. Untuk pemberian kamarnya itu tergantung kebijakan dari hotelnya. Jadi biasanya itu kalau kamarnya masih kosong, kamar yang dia pesan sebelumnya itu bisa kita berikan. Tapi kalau misalnya kamarnya itu sudah kita jual kepada tamu yang misalnya walk-in guest, itu kita akan bisa mengusahakan atau membantu untuk mencari jenis kamar yang sama atau jenis kamar yang lainnya. Kayak gitu. Itu biasanya tindakan di bagian hotel. Kemudian yang selanjutnya itu ada, jika memungkinkan diberikan kamarnya, maka slipnya akan ditambah atau diperbaiki pada buku harian dan dikembalikan ke dalam tabel sesuai dengan namanya tinggal serta data dalam korespondensi dirubah sesuai dengan tanggal kedatangan. Nah, jadi karena dia datangnya itu atau check-in-nya itu tidak sesuai dengan tanggal yang sebelumnya, jadi untuk segala data, informasi, ataupun dokumentasinya itu semuanya kita rubah. Jadi kita istilahnya kayak buat baru lagi. Jadi kan harusnya misalnya dia tanggalnya check-in harusnya tanggal 21. Tapi karena dia datang besoknya, itu tanggal 22, otomatis di formulir yang lainnya itu kita tulisnya tanggal 22. Jadi kita kayak istilahnya buat ulang untuk datanya. Gitu. Karena memang prosedurnya harus seperti itu. Kalau misalkan memang dia tamu yang no-show ini datangnya pada esok harinya ataupun pada 2 hari setelahnya, seperti itu. Ibaratkan kayak dia itu buat reservasi baru jadinya. Kemudian
Yang keenam, itu ada bila pemesanan kamar dilakukan oleh salah satu sumber, maka sumber yang bersangkutan segera diberitahukan bahwa kliennya itu no show. Sumber di sini itu kan kayaknya sudah sempat dijelaskan pada semester 1. Sumber-sumber itu seperti dia yang travel agent, tour operator, kemudian mungkin dari penerbangan seperti itu. Kalau misalkan memang tamunya itu memesan melalui salah satu sumber tersebut. Jadi kita dari pihak hotel akan menghubungi pihak sumber tersebut kenapa kliennya tidak kunjung datang gitu. Jadi sana kita juga harus ada komunikasi juga dengan beberapa sumber. Kemudian yang selanjutnya itu ada apabila sudah ada jaminan pembayaran, maka deposit tersebut akan diambil untuk menutupi penjualan. Ini sepertinya sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau ada jaminan, itu jaminannya itu tidak akan dikembalikan. Kalau misalkan tamunya itu tidak datang. Kemudian yang selanjutnya, jika mereka datang esok harinya, oke, ini kayaknya sudah saya jelaskan juga ya. Kemudian yang terakhir, kita langsung ke bagian 10. Bila pemesanan kamar dilakukan oleh salah satu sumber, maka sumber yang bersangkutan segera diberitahukan bahwa kliennya no show. Jadi ini sama ya. Ini saya hapus aja. Sudah ada di bagian atasnya. Jadi hanya ada 6 saja prosedurnya. Jadi ada yang ini, taksib yang harus disimpan ataupun dokumentasinya. Kemudian ada yang menghapus data dari tabel pemesanan. Kemudian dengan jaminan yang dibayarkan itu akan digunakan untuk menutupi penjualan. Kemudian dia yang memberikan jika tamunya datang esok harinya, kita akan memberikan kamar yang dia inginkan. Kalau misalkan kamarnya sudah penuh, kita usahakan mencari kamar yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kamarnya itu sudah diberikan, jadi segala dokumentasi ataupun formnya itu kita buat ulang lagi. Jadi kita rubah tanggalnya itu sesuai dengan tanggal berapa dia datangnya, terus sesuai dengan sampai tanggal berapa dia check out-nya itu juga kita rubah. Jadi kita agak sedikit membuat ulang untuk formnya. Dan yang terakhir itu kita menghubungi sumber yang memang digunakan oleh para kliennya itu atau para tamunya. Misalnya kita juga agar menanyakan secara pastinya kenapa tamunya itu tidak datang. Biasanya kan soalnya kalau kayak gitu tuh kadang dia memberitahukan ke pihak sumbernya, cuma tidak memberitahukan ke pihak hotel. Kadang terjadi juga seperti itu. Gitu. Itu aja sih untuk penanganan no-show. Jadi kalau misalkan nanti kalian bekerja di bagian hotel, entah di bagian dari reservasinya ataupun di bagian front office, secara keseluruhan akan selalu ada tamu yang no-show, pasti. Ya, istilahnya kurang lebih penanganannya seperti ini. Jadi untuk kurang lebihnya itu kembali lagi kepada peraturan masing-masing di bagian hotel, karena setiap hotel itu mereka punya kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu, cuma kurang lebihnya itu seperti ini. Gitu. Untuk selanjutnya, saya langsung ke bagian status reservasi. Jadi di bagian reservasi itu, setiap reservasi itu mereka memiliki status. Jadi jika Anda di bagian front office atau khususnya di bidang reservasi, kan juga harus mengetahui jenis-jenis dari status reservasi itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada 6 PM release. Mungkin ada yang pernah dengar 6 PM release atau pernah lihat mungkin? Pernah baca? Oke, saya jelaskan 6 PM release ini itu adalah status reservasi kamar yang sering didasarkan pada waktu tamu tiba di hotel. Jadi ini maksudnya itu kayak, misalnya tamu itu dia check-in-nya maunya sekarang. Kita tunggu sampai jam 6, kalau waktu check-in itu kan dia di atas jam 12, ya paling lama itu jam 2 lah, gitu, kalau ada pemberitahuan. Nah misalnya kalau tamunya itu tidak datang lewat dari sampai jam 6 sore atau jam 6 PM, itu dia status reservasinya itu sendiri akan otomatis langsung
terhapus atau langsung dibatalkan. Jadi memang ada setiap hotel itu dia memang ada yang menerapkan 6 p.m. release ini. Nah, 6 p.m. release ini itu khusus bagi tamu-tamu yang memang tidak melakukan jaminan ketika dia memesan kamar. Jadi dia hanya pesan aja, tidak ada melakukan pembayaran ketika dia memesan. Itu namanya 6 p.m. release. Jadi kalau dia lewat dari jam 6, tidak check-in, untuk status reservasinya itu akan langsung terhapus. Kemudian yang selanjutnya itu ada guaranteed arrival. Untuk yang guaranteed arrival ini adalah kebalikan dari status reservasi 6 p.m. release tadi. Nah, kalau yang guaranteed arrival ini, mereka itu melakukan jaminan atau melakukan pembayaran ketika dia memesan kamar. Jadi sekalipun dia mau check-in itu lewat dari jam 6 p.m. ya nggak apa-apa, karena dia sudah melakukan jaminan sebelumnya atau melakukan pembayaran sebelumnya. Sekalipun tamunya ini itu tidak datang sampai tanggal dia check out itu kamarnya tidak akan pernah dijual kayak gitu, karena dia sudah melakukan yang namanya guaranteed atau garansi ataupun istilahnya jaminan ketika dia memesan kamar. Beda hanya dengan yang 6 p.m. release. Lewat aja, itu kamarnya udah bisa kita jual ke tamu yang lainnya. Atau reservasinya itu sudah dihapus di bagian pada pemesanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada take or place atau TOP. Ini itu umumnya setiap hotel sudah mempunyai tamu-tamu yang reguler. Reguler di sini itu maksudnya tamu langganan. Jadi setiap harinya itu pihak hotel sudah mengalokasikan kamar-kamar tertentu bagi tamu-tamu tetap atau tamu-tamu reguler ini. Jadi di pihak hotel itu mereka sudah menyiapkan ini nih khusus kamar untuk si tamu A. Tamu A ini karena sudah tamu langganan di hotel ini. Jadi sudah ada kamar khususnya bagi mereka yang sudah memang menjadi langganan di hotel tersebut. Jadi setiap hotel itu pasti mereka punya tamu-tamu langganan. Misalnya yang jadi pertanyaan, Bu, kalau misalnya itu tamu regulernya itu kamar yang biasanya diberikan sama tamunya, tapi pas dia mau check-in itu ada tamu lain yang ngisi, gimana dong, Bu? Misalnya nih ada yang nanya kayak gitu. Biasanya kalau ada case seperti itu biasanya dari pihak hotel akan membantu mencarikan kamar dengan jenis yang sama, dan juga dengan fasilitas yang sama di hotel tersebut. Kalau misalnya semua sudah full book, pihak hotel juga akan membantu mencarikan jenis kamar yang fasilitasnya sama di hotel yang lain, seperti itu, ataupun dengan grade hotel yang sama. Itu biasanya. Biasanya sih dicarikan itu hotel yang memang sudah ada kerjasamanya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada VIP dan CHIPS. Saya rasa juga VIP ini atau VIP itu juga sudah kalian tahu kepanjangannya apa, yaitu very important persons atau ya tamu yang memang sangat penting sekali, ataupun tamu yang CHIPS, commercially important persons. Jadi ini itu diperuntukkan untuk tamu-tamu yang memang sangat penting ataupun yang memang perlu perlakuan khusus ketika ada di hotel. Jadi biasanya kalau ada tamu yang dikategorikan sebagai VIP ataupun CIP ini biasanya akan dihandle oleh senior-senior di hotel biasanya, karena memang ada beberapa layanan khusus yang memang harus diterapkan di pihak hotel, itu biasanya. Kemudian untuk yang tours and groups, nah dalam menangani pemesanan kamar ini, petugas harus mengikuti prosedur khusus karena tamu grup akan memesan kamar dengan jumlah yang banyak. Nah jadi biasanya kalau ada tamu grup itu biasanya akan di-handle oleh atau kita berhubungan langsung dengan pihak dari turnya atau tur ataupun travel agentnya, karena biasanya untuk yang grup ini itu karena mereka memesan kamarnya dalam jumlah yang banyak, itu biasanya kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan kamarnya, karena harus sesuai dengan perhitungan kamarnya. Biasanya ini dalam jumlah yang banyak banget.
biasanya untuk yang tour dan juga grupnya. Kemudian yang terakhir itu ada commissionable bookings. Untuk yang commissionable bookings, ini tuh merupakan pemesanan kamar yang dibuat oleh biro perjalanan, umumnya akan diberi komisi oleh hotel karena travel agent tersebut. Jadi hal ini jika biro perjalanan tersebut belum ada contractual agreement sebelumnya dengan pihak hotel. Nah, commissionable bookings ini itu mereka khusus bagi pemesanan yang dilakukan oleh biro perjalanan ataupun travel agent. Jadi mereka akan mendapatkan komisi misalkan nggak sesuai dengan perjanjian mungkin 10%, jadi untuk komisinya akan diberikan 10% ke pihak biro perjalanan ataupun pihak travel agentnya. Dengan catatan biro perjalanan ataupun travel agent ini memang ada contractual agreement-nya atau ada kerjasama sebelumnya dengan pihak hotel, baru dapat atau baru bisa disebut sebagai commissionable bookings. Kalau misalnya biro perjalanan ataupun travel agentnya itu tidak melakukan contractual agreement ataupun tidak ada kerjasama sebelumnya, kemungkinan itu tidak bisa disebut sebagai commissionable bookings, melainkan hanya pemesanan secara bergrup saja. Karena untuk yang commissionable bookings ini khusus bagi biro perjalanan ataupun travel agent yang memang melakukan kerjasama dengan pihak hotel. Jadi dari pihak hotel akan memberikan beberapa komisi kepada pihak biro perjalanan ataupun travel agentnya sesuai dengan perjalanannya berapa persen, ataukah 10% ataupun sekian persen. Itu tergantung dari sesuai dengan kontrak yang mereka buat, seperti itu. Itu sih jenis-jenis dari status reservasinya. Jadi hanya ada 6 di sana. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, atau mungkin yang di sebelumnya ada yang masih kurang paham tentang memperbaharui permintaan pesanan kamar. Jadi ini singkat sih untuk materinya. Jadi hanya sedikit sekali. Jadi sebenarnya di situ hanya ada 2. Hanya ada amendment dan juga cancellation. No show itu termasuk di cancellation. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini karena materinya sudah semua dijelaskan, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan materi baru, ataupun mungkin nanti ada sedikit kuis juga. Mudah-mudahan minggu depan antara saya dengan Bu Mariantini yang mengajar. Jadi untuk hari ini saya mengajar mengisi di sini. Jadi itu aja sih dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa hubungi saya, nomor WA saya dan juga alamat email saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan masalah reservasinya bisa ditanyakan. Oke, sebelumnya saya mau menginfokan kemarin itu ketika tugas proyeknya itu kalau ada yang memerlukan flash disknya bisa dicari di saya ya, atau bisa hubungi saya, Bu, saya mau nyari flash disknya gitu, boleh. Karena flash disk kalian semua tuh ada di saya. Jadi ya, yang dari April 1 sampai 11 ya, itu ada di saya semua. Jadi kalau ada yang ingin memerlukan flash disknya bisa hubungi saya. Mungkin bisa ketemu di sekolah atau bisa di mana. Karena lumayan flash disk itu mungkin ada tugas kalian di sana atau ada apanya, bisa dicari atau dihubungi saya aja. Kalau ada yang memerlukan, biar nggak lama di saya, kasihan. Kalau mungkin ada yang perlu. Oke, jadi prosesnya semua dari saya ya. Itu aja sih dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan sesuai protokol juga. Pokoknya jaga kebersihan deh. Kalau udah bersih pasti akan sehat, itu aja. Itu aja sih dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Ini masih banyak yang malu-malu ya? Apakah kalian setiap Zoom meeting kayak gini? Apa-apa kali belum mandi, nggak kelihatan juga belum mandi atau enggak ini.
Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah join. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa secara personal ataupun ingin menanyakan masalah pembelajarannya, bisa tanyakan sama saya. Dan jangan lupa hubungi saya kalau memang kalian ingin mengambil prestisnya ya. Itu saja sendiri saya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Tolong bos yang gelap. Oh gitu. Pelajaran. Pak, yang mana Riko? Nanti kabarin. Kecil Pak, Pak, tapi Pak. Yang itu. Mana nih Pak? Bab 6 ya kan? Ya kan? PowerPoint bab 6. Ini pas. Ya. Iya. Ya udah mau itu Tapi yang ikut nanti anak. 34 tuh Pak. Ada. Iya. Tempat mana? Nah. Tempat mana? Kita mana? Beres. Iya. Oh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali melanjutkan materi pembelajaran yang lalu. Kita masih pada peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama mengasih ringi sangyang pramokawi, sangyang widiwase, dumugi kita semua dalam lindungannya dengan mengaturkan panganjaliman. Om Swastiastu. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa
pandemi COVID ini masih terus, maka daripada itu kita harus tetap sebagai contoh di rumah dan di masyarakat di dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 ini, yaitu tidak asing lagi ya, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin, kemudian makan makanan yang sehat, dan tetap menjaga imun tubuh dengan berolahraga. Nah, tidak berpanjang kita lagi dengan itu sudah rutin kita lakukan dan harus dilakukan. Sekarang kita lanjut kepada materi pembelajarannya. Kalau dulu kita sudah sampai pada ini mungkin ya. Ini sudah, kemudian ini juga sudah. Nah, dasar hukumnya, dasar hukum, ini Bapak ulangi lagi. Dasar hukum itu landasan hukum, peraturan yang mengatur adanya hubungan internasional, gitu ya. Kalau di negara kita jelas dituangkan, ditulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ini pada alinea nomor 4. Ya, yang berbunyi mungkin tidak asing lagi bagi kita, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita wajib berpartisipasi, berperan serta di dalam menciptakan dunia ini tertib, damai, ya, aman. Dengan apa? Dengan mengadakan hubungan antar bangsa, antar negara. Nah, yang kedua, dasar hukumnya itu ada di dalam piagam PBB. Itu ada 4, ya. Yang pertama, menciptakan perdamaian dan keamanan serta mencegah timbulnya bahaya itu di dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Menciptakan perdamaian. PBB dibentuk agar dunia damai, agar dunia aman. Yang kedua, di dalam PBB juga ya, itu mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan derajat. Kita mengaku bahwa kita sama, walaupun kita ada tergolong negara maju, negara berkembang, kemudian ada negara yang berpenduduk berbagai macam suku ras itu ya, ada yang berkulit putih, kulit hitam, ada yang kuning, kalau kita coklat, maka kita sama, bangsa itu sama. Nah, ini di dalam PBB ditegaskan mengembangkan persahabatan antar bangsa. Bangsa-bangsa di dunia itu sama. Kemudian yang nomor 3, PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka mencegah persoalan-persoalan dunia internasional. Nah, PBB mencegah agar jangan sampai terjadi konflik antar bangsa, konflik antar negara. Konflik itu akan bisa timbul apabila salah satu negara itu melanggar perjanjian, pasti konflik. Maka daripada itu PBB mengembangkan kerjasama ini, mencegah jangan sampai ada konflik antar negara. Yang keempat, PBB menjadi pusat penyelesaian masalah internasional. Seandainya terjadi konflik, ya, konflik apapun, maka PBB berperanan di sana dalam penyelesaian masalah itu. Di dalam PBB ada badan-badan yang menangani masalah konflik tersebut. Nah, itu dasar hukum yang tercantum dalam PBB. Kemudian nomor C ada perjanjian internasional
atau lebih dikenal dengan nama traktat. Nah, traktat itu apa? Itu perjanjian antar dua negara atau lebih, yaitu membuat perjanjian, dan semua negara yang terikat dalam perjanjian itu harus mentaati. Ya, untuk apa traktat itu? Juga agar tidak terjadi konflik. Apabila salah satu dari negara itu melanggar perjanjian, melanggar isi traktat, maka konflik timbul. Nah, inilah yang perlu dihindari. Ya, di traktat tersebut semua yang menandatangani maka dia terikat dan bertanggung jawab atas isi traktat tersebut. Kemudian yang nomor 4, ya, secara khusus terdapat dalam Deklarasi Hukum Laut Internasional. Nah, anak-anak tahu bahwa sebagian besar negara di dunia berbatasan dengan laut. Ya, Indonesia kesemuanya berbatasan dengan laut. Hanya ada 2 daerah di Indonesia yang tidak berbatasan dengan laut. Ada 2. Mungkin anak-anak tahu di daerah mana itu yang tidak berbatasan dengan laut? Ada yang tahu mungkin ya? 1 itu ada di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan kita berbatasan dengan Malaysia. Di sana tidak laut, ya, tidak laut, melainkan darat. Ya, di dalam batas-batas negara itu ada batas alam. Batas alam itu termasuk laut, sungai, pegunungan, lembah, gitu ya. Itu alam itu. Alam itu dijadikan batas satu negara dengan negara lain. Misalnya Indonesia dengan Singapura, batas alamnya apa? Laut gitu. Karena berbatasan dengan laut. Kalau Indonesia dengan Malaysia juga ada laut. Ada juga darat. Itu di Pulau Kalimantan. Nah, batas negara yang lain itu ada buatan. Batas buatan namanya. Dibuat oleh manusia sebagai batas wilayah sebuah negara. Nah, yang termasuk batas buatan itu adalah tembok, ya, kawat berduri, kemudian apalagi namanya itu ya, patok-patok. Nah, di Pulau Kalimantan itu ada, di darat itu ada batas buatan. Mungkin ada patok, ya, ada kawat berduri itu ya, yang disetujui oleh kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia. Inilah termasuk traktat tadi. Ini traktat ini. Apabila salah satu negara, apakah Malaysia atau Indonesia, melanggar isi perjanjian batas itu, maka akan terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Nah, itu batas buatan. Nah, ada lagi satu batas negara namanya batas berdasarkan ilmu pasti. Itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Itu ya batas-batas sebuah negara. Ada batas apa tadi? Batas alam. Batas alam itu ya, laut, sungai itu ya. Kemudian ada batas buatan, dibuat oleh manusia, berupa patok, tembok, kawat berduri gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, batas berdasarkan ilmu pasti, berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dunia ini terbagi gitu ya, terbagi oleh garis-garis. Ada namanya garis lintang, ada garis bujur. Garis lintang itu ada 3. Ada 3 macam garis lintang. Mungkin anak tahu kan? Yang pertama ada garis khatulistiwa, lintang 0.
Khatulistiwa. Yang kedua, ada namanya garis lintang utara. Garis yang berada di sebelah utara lintang 0. Yang ketiga, ada garis lintang selatan, LS. Garis yang berada di sebelah selatan lintang 0. Itu secara umum. Terus, garis lintang itu apa? Garis yang melintang, gitu ya. Melintang, membelah dunia jadi 2. Ada namanya batas belahan utara, belahan selatan. Yang di tengah-tengah lintang itu adalah 0. Lintang 0 disebut Khatulistiwa. Membelah dunia jadi 2, sama bagian utara dan selatan. Inilah yang juga dipakai batas sebuah negara berdasarkan ilmu pasti. Ini sudah pasti, tidak bisa dipindah. Yang kedua ada namanya garis bujur. Garis bujur itu apa? Nah, garis yang membujur. Membujur dari kutub utara atau kutub selatan. Garis yang membelah dunia juga jadi 2. Bagian barat, bagian timur. Ada 3 juga. Ada bujur 0, namanya Greenwich. Ada bujur barat, ada bujur timur. Sama, membelah dunia. Nah, inilah juga dipakai patokan. Nah, kita lihat Indonesia. Terbayang kamu dengan Indonesia? Indonesia itu batas utaranya berapa derajat? LU. Berapa derajat? Kalau tidak salah 6 ya. 6 derajat lintang utara. Ke selatan. Dari 6 ke selatan lintang berapa kena? 6 ke 5. Lintang 4. Lintang 3. Lintang 2. Lintang 1. Lintang 0. Khatulistiwa. Pas itu pertengahan Sumatera, Kalimantan. Kena. Ke selatan lagi masih Indonesia? Masih. Lintang LS1, LS2, LS3, LS4, lintang selatan 5, dan seterusnya sampai lintang 11 di selatan. Itu batas Indonesia. Paling utara 6 derajat lintang utara, ke selatan sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi wilayah kita itu berada di tengah dunia. Di tengah-tengah dunia. Karena apa? Dilalui oleh lintang 0. Baratnya sampai di mana baratnya? Baratnya itu mulai dari 95 bujur timur, BT ya, bujur timur, ke timur. Kalau ke timur nambah itu jadinya. 95, 96, 97, 98, dan seterusnya ke timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Itulah batas-batas Indonesia. Paling barat 95 BT sampai 141 derajat BT. Kenapa BT-BT? Ada yang bisa itu? Kenapa BT-BT? Karena wilayah Indonesia berada di belahan timur dunia. Di belahan timur kita. Bujur 0 itu di mana? Di Inggris ya. Inggris, Greenwich itu di Inggris sana. Ada garis Greenwich, di sana juga ada kota. Namanya itu untuk memudahkan. Kalau 0 derajat Khatulistiwanya itu di Pontianak ya. Kota Pontianak yang kena. Nah, itulah Indonesia. Nah, kita lanjut lagi. Secara khusus ini ya, hukum laut ini tentang batas-batas negara, itu yang mencetuskan ini adalah Bapak Juanda, itu orang Indonesia ini, mendeklarasikan hukum laut ini tahun 57 tentang batas-batas laut negara di dunia. Kemudian ini diakui oleh PBB
ya, PBB pada tanggal 10 Desember tahun 82 disahkan. Nih. Kemudian pemerintah kita juga mengesahkan itu menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 85 tentang hukum laut. Nah, kita punya batas-batas laut di negara kita. Itu batas lautnya mana? Ditarik garis lurus dari pantai saat laut itu surut sejauh 12 mil. 12 mil itu ya keliling Indonesia. Nah, itulah wilayah laut Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lagi ini ya. Asas hubungan internasional. Ini asas hubungan internasional. Ini asas hubungan internasional. Selamat pagi. Itu ada 3 asas hubungan internasional. Nah, kenapa negara-negara bangsa di dunia itu berhubungan? Ini ada asas, berdasarkan beberapa asas. Nomor 1, asas teritorial, kewilayahan ini, teritorial, wilayah. Negara di dunia semua punya wilayah, daerah. Umumnya ada 3, dia umumnya ada wilayah darat, ada wilayah lautan, ada wilayah udara, darat, laut, udara umumnya. Namun banyak juga negara di dunia yang tidak punya wilayah laut. Negara-negara yang berada di tengah-tengah benua tidak punya. Nah, dalam asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Ya, kekuasaan negara. Dia mengklaim wilayahnya sampai di mana itu. Mengklaim wilayahnya sampai di mana itu berdasarkan tadi perjanjian. Sehingga tadi traktat itu ya, perjanjian antara 2 atau lebih negara tentang perjanjian tersebut. Nah, itu ya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang, gitu ya, bagi semua orang dan barang, semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang dan orang yang ada di luar wilayah negara tersebut berlaku hukum asing. Nah, maksudnya semua orang, semua negara yang ada, semua orang, semua barang ya, maaf, semua orang, semua barang yang ada di wilayah sebuah negara itu adalah milik negara tersebut. Dia yang mengaturnya. Tuh. Ini terlepas dulu dari perjalanan manusia. Umpamanya di Indonesia banyak ada orang asing, bukan dia orang Indonesia, bukan itu maksudnya. Ya. Nah, menurut asas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Dia berhak mengatur. Berhak mengatur. Kalau nanti anak-anak bekerja di luar negeri, kamu wajib tunduk pada hukum negara itu. Karena kekuasaan di sana itu adalah pada negara itu. Asas teritorial. Tuh. Jadi terhadap semua orang, semua barang di luar wilayah itu menjadi hukum negara lain. Umpamanya setelah batas negara kita ambil contoh tadi yang di Kalimantan, atau yang di Timor, Pulau Timor ya, lagi satu tadi Bapak lupa sebutkan, di Pulau Timor, yang bagian baratnya masuk Indonesia, bagian timurnya masuk negara Timor Leste. Katakan di sana, di Kalimantan Utara, di Timor, paling timur. Orang, barang yang ada di sana, Indonesia tidak bisa mengklaim. Itu adalah urusan negara asing. Negara Malaysia atau negara Timur. Nah, gitu pengertiannya. Nah, ini yang kedua, asas kebangsaan.
Ya, hukum internasional itu berdasarkan asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya walaupun dia berada di negara asing. Itu ya, asas kewarganegaraan. Kita dimanapun berada di dunia, di negara manapun kita ada, apakah bekerja atau menjadi wisatawan, kita tetap terikat oleh aturan hukum yang berlaku di negara kita. Ya, kita akan melaksanakan aturan hukum yang ada di negara kita, di negaranya. Nah, apabila nanti anak-anak melakukan kejahatan di negara asing atau orang asing melakukan kejahatan, tindak pidana atau apapun namanya di negara kita, pertama dia akan kena hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Ya, umpamanya kamu bekerja di Turki itu umpamanya, kamu melanggar aturan di sana, pertama kamu akan ditindak sesuai hukum negara Turki. Tuh. Nah terus demikian juga orang asing yang bekerja di Indonesia, dia melanggar hukum, melanggar aturan, atau wisatawan yang ada di Bali melanggar aturan, dia pertama akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Tetapi dia tetap nanti juga akan mendapatkan sanksi hukum bagi hukum yang berlaku di negaranya terhadap kesalahannya dia itu. Itu pengertiannya. Asas kebangsaan. Nah, yang terakhir nomor 3, itu lihat di sana di slide. Asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara menyesuaikan diri dengan semua keadaan, peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah suatu negara. Hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah negara. Hukum akan tetap berlaku dimanapun warga negaranya ada, berdasarkan kepentingan umum. Ya, umpamanya seorang koruptor lari ke luar negeri, koruptor Indonesia, banyak pejabat kita yang korup. Kemarin 2 menterinya Jokowi ditangkap karena korup, tertangkap tangan. Tahu nah menteri siapa itu? Menteri siapa? Menteri Kelautan dan Menteri Sosial. Itu yang tertangkap KPK, korup ya. Nah, sampai hati gitu ya, di dalam masa pandemi ini Menteri Sosial memperkaya diri, melambungkan harga sembako, ya, markup namanya itu ya, markup harga sembako 10.000 per paket. 10.000 per paket itu ya, digelembungkan. Kali ya sekarang sumbangan sembako seluruh Indonesia itu yang sumber dananya dari APBN berapa miliar itu Pak Menteri dapat. Ya, mana lagi barangnya sudah kedaluarsa, ya. Kemudian di markup lagi sehingga merugikan negara, untung tertangkap gitu. Kalau tidak, nah pejabat seperti ini tidak bagus. Juga Menteri Kelautan, dia itu membolehkan ekspor bibit lobster. Kalau Menteri Susi kemarin nggak boleh ekspor itu. Kalau ekspor nanti rakyat kita, petani laut kita, nelayan kita akan rugi gitu ya. Di statement Bu Menteri dulu, sekarang dirubah oleh Pak Menteri yang baru, lalu mereka membuka keran ekspor lobster bibitnya ya, untung juga tertangkap.
Nah itu andai pun dia umpamanya di luar negeri, ya, di luar negeri bersembunyi, ya, demi kepentingan umum, kepentingan bersama kita bertetangga, itu ya, maka orang tersebut bisa dicari ke negara tersebut. Itu bisa. Asal, ini asal adalah di satu asal, ini yang mempersulit, asal pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bersangkutan mempunyai perjanjian ekstradisi. Itu boleh. Sementara sekarang banyak negara-negara lain yang diajak mengadakan hubungan perjanjian ekstradisi tersebut tidak mau. Karena mereka suka menampung para koruptor. Karena para koruptor banyak membawa uang. Agar para koruptor itu aman di negaranya, dilindungi. Contohnya kita dengan Singapura tidak punya perjanjian itu. Kalau ada koruptor yang masuk negara Singapura, sulit ditemukan. Kenapa demikian? Karena negara Singapura itu ingin melindungi para koruptor. Sudah pasti para koruptor itu banyak membawa uang untuk pemasukan negaranya, gitu ya. Nah, ini asas kepentingan umum. Kita lanjut lagi. Ada 3 hal lain yang perlu anak-anak perhatikan dalam asas hubungan internasional. Ya, ini juga termasuk asas-asas ini ya. Dalam hubungan internasional yang tidak pernah dilupakan. Ini. Yang pertama, fakta, Bapak baca aja, fakta sunt servanda. Ini bahasa Latinnya. Adalah bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan. Semua perjanjian, apakah itu tadi traktat, apakah perjanjian bilateral, tahu kan bilateral? Apakah perjanjian multilateral, harus ingat dengan fakta sunt servanda. Perjanjian yang telah dibuat harus ditaati. Kalau tidak ditaati terjadi apa? Tadi terjadi konflik antar bangsa, antar negara. Nah, yang kedua yang juga perlu diperhatikan di dalam hubungan internasional adalah resiprositas. Adalah tindakan suatu negara terhadap negara lain itu dapat dibalas setimpal. Baik tindakan yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Kita boleh membalas dendam gitu maksudnya. Membalas dendam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Atau negara lain boleh balas dendam terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Itu disebut resiprositas. Membalas setimpal, ya. Terus yang ketiga, kesamaan hak adalah bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan harus saling menghormati, ya, demi terciptanya perdamaian dunia. Nah, inilah hal-hal yang patut diperhatikan oleh pemerintah sebuah negara untuk memelihara perdamaian dunia di dalam hubungan internasional. Nah, kita lanjutkan ya. Pentingnya hubungan internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini Bapak kutip dari LKS. Ya. Bentar ya. Nah ini. Faktor-faktor yang mendasari pentingnya hubungan internasional. Ada dari dalam negara itu, disebut dengan faktor internal. Ada dari luar. Yang dari dalam, faktor internal,
yaitu adanya kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan hidup sebuah negara atau bangsa, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Nah, secara internal, dari faktor internal, semua negara di dunia itu was-was ya, waspada, karena kemungkinan bisa terjadi bangsa atau negara tersebut hilang, lenyap, bisa ya. Indonesia bisa hilang, bisa lenyap. Karena apa? Karena kudeta. Karena intervensi dari negara lain. Ya. Semua negara di dunia itu yang 215 kata Pak Jokowi. Kalau di Sumar yang Bapak baca ada 198 negara. Kudeta itu apa? Ini kudeta adalah apa? Usaha, kudeta itu usaha menggulingkan, mengganti pemerintahan yang sah dengan pemerintahan lain. Itu kudeta namanya. Umpamanya sekarang Pak Jokowi dikudeta, digulingkan, dikurung gitu ya, itu diserbu, itu kudeta itu pasti membawa senjata itu. Semua ditangkap, akhirnya pemerintah kalah. Maka pemerintahan Indonesia, ini contoh ya, pemerintahan Indonesia itu akan hilang, lenyap. Kalau pemerintahan tidak ada, sebagai salah satu negara adalah ada pemerintahan. Pemerintahan tidak ada, negara tidak ada. Maka lenyaplah Indonesia. Apakah pulau-pulaunya hilang? Enggak. Pulaunya tetap, wilayahnya tetap, diganti dengan mungkin sebutan negara lain. Itu kudeta. Ataupun intervensi. Intervensi itu tahu kamu? Tahu kalian ini intervensi? Pengaruh. Pengaruh yang dipaksakan dari luar negara lain. Ya. Umpamanya Jokowi dipengaruhi oleh Amerika. Ya. Sekarang pandemi Covid kita diberikan umpamanya apa? Vaksin. Vaksinnya palsu, seharusnya kita sehat, nanti semua sakit, lumpuh, mati semua bangsanya, rakyatnya mati semua. Juga salah satu syarat negara ada apa? Ada warganya, ada orangnya. Kalau orangnya tidak ada, negara juga akan tidak ada. Lenyap. Nah itu ya. Ini faktor internal. Sedangkan yang kedua, faktor internal, eksternal dari luar, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa satu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama dengan negara lain. Ini ya. Nah, kita mengadakan hubungan internasional pertama tadi agar negara itu tetap ada, utuh, terhindar dari kudeta, terhindar dari intervensi. Yang kedua, negara itu akan bisa tetap berkembang apabila kita mengadakan kontak, hubungan dengan negara lain, karena di dunia ini ke semua negara itu potensinya tidak sama. Baik potensi alam maupun potensi sumber daya manusia tidak sama. Makanya ada golongan negara kaya, negara maju, negara miskin, negara berkembang. Tergantung dari sumber daya alamnya dan tergantung dari sumber daya manusianya. Kalau Indonesia termasuk negara kaya, sumber daya alam. Alam kita kaya. Pernah dengar Freeport? Pernah dengar Freeport? Freeport itu adalah sebuah gunung. Dulu gunung. Di mana itu Freeport? Di Papua. Dulu namanya Irian Jaya. Itu gunung itu isinya emas. Gunung emas itu Freeport. Sumber daya alam yang terkandung di Freeport itu adalah emas dan uranium sebagai bahan untuk nuklir. Karena sumber daya manusia Indonesia pada zaman Soeharto tidak mampu mengelola sumber daya alam Freeport, maka itu diberikan mengelolanya Amerika. Kita dapat bagian sedikit. Ya.
itu hasilnya emas, dapat emas 100 batang dulu ya. Indonesia dapat 1 batang, 99 batang dikirim ke Amerika. Tuh. Nah sekarang Jokowi sudah bisa 51 untuk Indonesia, 49 untuk Amerika. Sekarang perjuangan Jokowi cukup hebat. Nah ini anak-anak sekalian, kita tidak bisa, sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak mengadakan hubungan dengan negara lain. Kenapa demikian? Karena sumber daya alam negara-negara di dunia tidak sama. Kalau di Eropa, Amerika Latin, kemudian di Asia Timur, Jepang, Korea, Cina juga termasuk, sumber daya manusianya yang berkualitas. Indonesia banyak punya sumber daya manusia, tetapi tidak mempunyai kemampuan tinggi. SDM kita tergolong rendah gitu. Kita banyak punya SDM, tetapi tenaga kerja di bawah. Ya, sebetulnya kita malu mempekerjakan orang-orang Indonesia ke luar negeri sebagai buruh, sebagai pembantu, ya, sebagai pekerja di kebun sawit, sebagai pekerja memetik anggur. Seharusnya orang-orang Indonesia itu yang bekerja ke luar negeri harus mempunyai skill yang tinggi. Seperti orang Bali ya. Orang Bali tidak ada bekerja ke luar negeri jadi buruh, tidak ada. Semua bekerja di sektor jasa. Nah itulah anak-anak sekalian, mengapa ada kerjasama. Ini faktor dari luar adalah bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Dia perlu bekerja sama dengan negara lain untuk dapat saling mengisi kekurangannya. Negara yang tidak punya minyak membeli dari negara yang penghasil minyak. Kita Indonesia tidak punya tenaga ahli, kita mendatangkan tenaga ahli dari luar. Kita tidak punya uang, kita pinjam dana dari luar. Nah itu anak-anak sekalian, waktunya sudah lebih 5 menit. Maaf ini Bapak lebih. Dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga anak-anak tidak pernah lupa membaca buku, walaupun kita pertemuannya sebentar. Bacalah LKS, buku paket, semuanya ada di sana. Dan nanti siap-siap anak-anak Bapak akan kasih tugas untuk dikerjakan. Dan kemudian kita akan bahas materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Masih berkisar pada bab 6. Nah, akhir kata Bapak minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Jadi Bapak ajak anak-anak untuk mohon kembali keselamatan dengan menutup acara ini, pertemuan ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi.